Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang syajaratul khuld atau pohon kekekalan, atau yang lebih populer dikenal dengan buah khuldi. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau berserta istrinya yang termaktub di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan ketika kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau berserta istrimu di dalam surga. Makanlah kalian berdua dari apa saja yang kalian sukai. Wa la taqraba hadhihi syajarah, asalkan kalian jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena apabila kalian dekati maka kalian akan menjadi orang yang zalim, orang yang menganiaya diri sendiri." Maka kesempatan ini dipergunakan oleh iblis untuk menggoda Nabi Adam. Salah satu cara bahwa iblis akan dapat menggoda Adam adalah dengan datang kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sahabatnya. Dia mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, aku datang sebagai penasehatmu. Mengapa Allah itu tidak menginginkan kau makan buah khuldi ini? Karena kalau kau makan buah khuldi, maka kau akan dikeluarkan dari dalam surga. Tetapi kalau kau makan buah khuldi ini, maka kau akan tinggal kekal di dalam surga. Allah tidak menginginkanmu untuk kekal di dalam surga, maka kau dilarang memakan buah khuldi." Maka dengan bujuk rayu iblis ini, Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya tergoda juga lama-kelamaan. Akhirnya beliau berdua memakan buah khuldi itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengusir beliau dari surga dan diturunkan ke muka bumi ini. Kemudian iblis pun yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala diusir dari surga. Namun iblis minta tangguhan, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, berikan aku tangguhan sampai datangnya hari kiamat. Karena begitu kau muliakan Adam, kau perintahkan aku bersujud kepadanya, tapi aku tidak mau karena unsurku lebih mulia daripada unsurnya. Api lebih mulia dari tanah. Berikan aku untuk menunjukkan bahwa manusia yang kumuliakan itu akan kusesatkan nanti di dalam kehidupannya." Kemudian Allah memberikan tangguhan kepada iblis sampai datangnya hari kiamat. Maka ketika dua makhluk ini turun ke muka bumi, iblis diturunkan oleh Allah, kemudian Nabi Adam serta istrinya diturunkan. Nabi Adam beranak pinak, maka Allah juga menjadikan pengganti buah khuldi di surga itu, yang pada awalnya berasal dari hanya satu buah, kemudian sampai di dunia ini dia terbagi menjadi 7 jenis, 7 macam. Itulah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Diberikan penghiasan, diberikan rasa cinta di hati setiap manusia. Bagi laki-laki cinta kepada perempuan, bagi perempuan diberikan rasa cinta kepada laki-laki. Laki-laki dan perempuan ketika beranak pinak diberikan rasa cinta kepada anak-anaknya. Kemudian manusia yang sudah beranak pinak diberikan rasa cinta kepada harta benda yang banyak, diantaranya adalah emas, kemudian perak, wal khailil musawwama, kuda tunggangan, atau sekarang lebih kita kenal dengan kendaraan
Kemudian wal an'am yaitu binatang ternak, wal harth yaitu segala macam jenis tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Namun Allah mengingatkan di akhir ayat ini, dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan sesungguhnya di sisi Allah itu tempat kembali yang sebaik-baiknya. Maka dengan demikian saudara dan saudariku yang sama-sama saya muliakan, kita perlu berhati-hati dengan segala jenis cabang buah khuldi, segala jenis macam buah khuldi yang diturunkan di muka bumi ini. Karena pada hakikatnya buah khuldi yang berada di surga itu untuk bisa menipu, untuk bisa menggoda Nabi Adam melakukan yang kebalikannya, sebagaimana yang dipropagandakan oleh iblis laknatullah alaih. Maka demikian pula di dunia ini, ketujuhnya ini bisa berfungsi kebalikannya, seolah-olah dia ketika kita miliki akan mengekalkan kebahagiaan kita, padahal itu hanya kesenangan yang sementara selama kita hidup di dunia. Tetapi kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan menjadi berkekekalan sampai di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Kita lihat yang pertama adalah hubbus syahawati minan nisa. Bagi perempuan, bagi laki-laki diberikan rasa cinta kepada perempuan, dan bagi perempuan diberikan rasa cinta kepada laki-laki. Bentuk godaan yang disalurkan atau yang dilancarkan oleh iblis melalui laki-laki dan perempuan dengan adanya rasa ketertarikan, yang pertama dia digoda dengan zina. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, digoda untuk berhubungan di luar nikah. Kemudian bagi yang sudah menikah, maka dia akan digoda dengan godaan selingkuhan, berselingkuh dengan pasangan hidup orang lain, atau dia berselingkuh dengan yang belum punya pasangan. Kemudian mereka yang sudah berpasangan dengan halal, dengan jalur nikah, maka iblis pun masih mempunyai senjata andalannya di dalam menggoda manusia ketika mereka sudah halal, yaitu menggoda istrinya untuk mendesak suaminya agar dia dibelikan perhiasan, agar dibelikan rumah yang bagus, diberikan kendaraan yang bagus, diberikan tanah, diberikan sawah, untuk kebutuhan hidupnya, untuk kesenangan hidupnya di dunia. Sehingga tidak jarang dengan yang demikian itu membuat suami kadang-kadang gelap mata. Dia akan mengambil yang bukan haknya. Kalau dia pegawai, dia akan bisa menjadi koruptor. Kemudian kalau orang biasa bisa menjadi pencuri, bisa menjadi perampok, bisa menjadi orang-orang yang merampas dan merebut hak milik orang lain, bisa memonopoli harta warisan demi untuk memuaskan istrinya. Padahal hal itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian iblis berhasil menggodanya dan menjerumuskannya dari jalan yang dibenarkan Allah kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang istri pun akan digoda demikian melalui suaminya. Kalau dia adalah orang yang berkarir, maka dia juga bisa korupsi, bisa juga dia mencuri, bisa juga merampok, bisa dia berselisih dengan orang tuanya gara-gara dia terlalu cinta kepada suaminya dan memperturutkan apa yang diinginkan oleh suaminya, walaupun dia harus menempuh jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian adanya, berhasillah iblis menggunakan dia sebagai salah satu buah khuldi untuk menggoda kita tergelincir dari surganya Allah dan akan menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian godaan yang kedua, buah khuldi yang kedua itu adalah walbanin, anak keturunan. Suami istri tentu anak itu adalah menjadi buah hatinya.
menjadi permata hatinya. Nah, maka yang perlu kita ingat, jangan sampai karena kecintaan kita, sayang kita kepada anak yang berlebihan, membuat anak-anak kita terjerumus kepada dosa. Karena kalau dia terjerumus kepada dosa, dan itu adalah perantaraan kita, kita membiarkan, tidak melarangnya, maka kita pun akan terhitung berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena cinta kita yang berlebihan kepada anak, kemudian kita memberikan yang sesungguhnya belum dia butuhkan. Hanya saja dia ingin menuruti keinginannya, bukan memenuhi kebutuhannya. Kita belikan dia HP-nya yang mewah, kemudian dengan HP yang begitu bagus, dia bisa untuk lebih leluasa melakukan pergaulan bebas. Chatting ke sana kemari, main Facebook, main Twitter, main Instagram, sehingga itu menjadi jalan dia untuk berhubungan pergaulan bebas. Kemudian dia bisa ketagihan dengan game online, kemudian bisa ketagihan dengan judi online, kemudian dia juga bisa kecanduan dengan pornografi yang pada akhirnya nanti akan menjadi porno aksi. Kemudian ada juga orang tua yang menuruti keinginan anaknya. Karena dia hidupnya pas-pasan, maka tidak jarang ibu dan bapaknya rela melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengambil hak milik orang lain, merampas hak milik orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Maka itu pun menjadi salah satu jalan iblis itu untuk menjadikan anak kita sebagai salah satu jenis dari buah khuldi yang membuat kita akan menuju ke neraka. Yang ketiga adalah wadhahab. Jadi harta yang banyak itu digambarkan dalam beberapa hal, yaitu dalam bentuk emas. Harta banyak itu adalah emas, dan ini merupakan bagian buah khuldi yang ketiga setelah pasangan hidup. Kemudian yang kedua adalah anak keturunan kita. Yang ketiganya adalah emas. Yang keempat adalah perak. Nah, emas dan perak ini dia sama-sama mahal. Maka banyak orang yang berburu emas, berburu perak, sehingga dia lupa waktu, lupa sholat, lupa teman. Ketika orang berburu emas, kadang-kadang tidak lagi mengenal kawannya. Kemudian menghalalkan segala cara. Kemudian sholat Jumatnya ditinggalkan. Kemudian sholat 5 waktunya ditinggalkan. Karena dia ingin berburu emas yang banyak, supaya staminanya tetap kuat, maka dia rela untuk mengkonsumsi minuman yang terlarang, mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi miras, untuk menjaga staminanya yang sesungguhnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah tidak kenal siang dan malam, ingin terus mengejar emas dan perak itu, sehingga dia lupa akan kehidupan akhirat. Dia menyangka bahwa dengan demikian dia dapat emas yang banyak, lalu akan menyelamatkan hidupnya. Tidak, karena jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang salah. Sudah menggunakan obat-obat terlarang, kemudian dia meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, meninggalkan sholat Jumatnya. Maka itulah yang menyebabkan emas itu dijadikan sebagai salah satu wasilah oleh iblis untuk menggoda manusia, dijadikan sebagai buah khuldi, termasuk juga dengan perak. Kemudian yang kelima adalah wal khailil musawwamah, kendaraan mewah. Khailil musawwamah artinya kuda tunggangan, tetapi kita artikan sebagai kendaraan. Orang karena ingin mendapatkan kendaraan, ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia orang yang mewah, karena kendaraan itu adalah salah satu cara orang untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah orang hebat, bahwa dia adalah orang kaya. Maka dengan serta-merta dia akan mencari jalan, bahkan sampai jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah pun dia tempuh, asalkan dia dapat membeli kendaraan mewah. Walaupun kendaraan mewah itu dia dapatkan dari jalan yang halal, tetapi kalau penggunaannya salah, dia
menggunakan kendaraannya untuk datang parkir di kafe-kafe, di klub-klub malam, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat perzinahan, walaupun dia dapatkan dari jalan yang halal, tetapi penggunaannya kepada jalan yang tidak dihalalkan. Maka kendaraan mewah itu akan bermanfaat ketika memudahkan kita untuk lebih cepat datang sholat berjamaah ke masjid, kemudian mempermudah kita untuk pergi pengajian. Ini malah sebaliknya, ke masjid tidak parkir, ke tempat pengajian tidak parkir, tapi itu dikhususkan untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi. Dia cari tempat-tempat yang indah, tempat-tempat rekreasi, dia datang ke mall, dia datang ke tempat pembelanjaan, kemudian di sanalah dia tunjukkan bahwa dia punya kendaraan yang mewah. Tidak salah itu, tetapi harus diimbangi dengan dia datang ke masjid, dia datang ke pengajian. Tapi kalau hanya diporsirkan untuk itu, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang merugi memiliki kendaraan itu, karena tidak bisa memudahkan dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal an'am. Yang keenam adalah binatang ternak. Binatang ternak sering membuat manusia ini lupa kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuk dengan binatang ternaknya, sibuk dia cari rumput, sibuk dia cari pakan, akhirnya sholat jamaahnya terbengkalai. Bahkan dia hampir tidak sholat karena sibuk dia mencari pakannya, kemudian sibuk mengurusnya, sampai puasa pun dia tinggalkan. Kemudian ada binatang-binatang ternak yang menjadi kesenangan, seperti untuk kerapan ayam, kemudian kerbau untuk kerapan, kemudian kuda untuk pacuan, kemudian burung untuk diadu diadu suaranya, dilombakan suaranya. Sehingga dengan kesibukan itu sampai dia melalaikan sholatnya, maka itulah yang menjadikan bahwa binatangnya itu menjadi wasilah dari iblis untuk menjadi buah khuldi yang mengantarkan kita menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kita mempunyai kesenangan tentang binatang ternak, tentang hewan. Punya kerbau prapan, punya kuda pacuan, punya ayam yang cepat larinya. Kemudian kita punya burung-burung yang suaranya merdu, tidak salah. Ketika hal itu kita lakukan dan ibadah kita tetap jalan. Tetapi kalau itu kita porsir, ibadah kita terbengkalai, maka itulah kita menjadi orang yang merugi, tertipu dengan buah khuldinya iblis melalui binatang ternak kita. Yang terakhir adalah wal harth, tanam-tanaman. Tanam-tanaman ini tidak jarang menjauhkan manusia dari dekatnya kepada Allah SWT. Orang karena sibuk nanam padi, mulai dari nanam, kemudian mupuk, kemudian penyiangan, kemudian dia panen, kemudian dia tunggu padinya, tunggu burung yang makan padinya. Demikian pula jagung, sama dengan halnya dengan padi, menunggu babi hutan yang turun atau menjaganya dari hama-hama yang lain, sehingga melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian halnya, maka jadilah tanaman kita itu salah satu dari jenis buah khuldi yang bisa menggoda kita seakan-akan kehidupan ini kekal, padahal sesungguhnya tidak. Padahal sesungguhnya kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita usahakan berupa tanam-tanaman itu tidak akan bisa kita bawa mati kalau tidak kita sedekahkan. Tetapi itu yang membuat kita sibuk sehingga kita tidak beribadah kepada Allah. Sungguh telah kita tukar kenikmatan yang abadi dengan kehidupan yang sementara. Bertani itu bagus, namanya falah. Petani itu namanya falah, yaitu orang yang beruntung. Falahun, orang-orang yang beruntung. Tetapi dia tidak akan menjadi orang yang beruntung ketika tanamannya itu menjauhkan dirinya dari beribadah kepada Allah SWT. Dan dia akan tetap menjadi orang beruntung kalau tanamannya itu membuat dia dekat kepada Allah. Sholatnya tetap dijalankan, Jumatnya dijalankan, kemudian puasanya ditunaikan. Begitu dia dapat hasil, kemudian dia berzakat, bersedekah, maka itu terbaik.
Tetapi kalau tidak demikian, maka dia jadilah salah satu buah khuldi yang menggelincirkan kita dari surganya Allah menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah meridhai kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.